Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah momen historis dan teologis yang benar-benar luar biasa, yaitu peristiwa Pentakosta. Seringkali nih kita ngelihat Pentakosta itu cuma sekedar sejarah masa lalu. Oh ya, para rasul lagi ngumpul gitu kan? Tapi materi sumber yang kita kaji hari ini nunjukin sesuatu yang jauh lebih intim. Pentakosta itu bukan sekedar sejarah yang jauh. Ini justru kunci utama buat ngebuka belenggu ketakutan personal kita sendiri. Mari kita lihat gimana teks kuno ini sebenarnya lagi ngomongin realitas hidup kita sehari-hari. Coba deh, kita renungin pertanyaan ini. Di bagian hidup mana sih Anda masih mengunci diri rapat-rapat? Lumayan dalam kan? Sebelum kita ngomongin soal mukjizat yang spektakuler, sumber materi kita ngajak kita buat ngaca ke dalam diri sendiri dulu. Bayangin para rasul di malam Paskah pertama. Mereka lagi trauma, penuh kecemasan, dan ngunci diri di dalam sebuah ruangan karena takut banget setelah penyaliban Yesus. Nah, perasaan terisolasi dan cemas itu nyata banget, dan jujur aja itu sesuatu yang sangat relevan sama kehidupan kita sekarang. Terus, apa sih sebenarnya pintu terkunci versi modern kita? Kalau kita tarik dari teksnya, ketakutan-ketakutan sehari-hari ini, kayak takut gagal, takut ditolak, takut ngadepin perubahan, atau bahkan takut buat melayani orang lain, itu secara sempurna mencerminkan trauma yang dialamin para murid waktu itu. Ketakutan psikologis yang bikin kita stuck dan gak berani melangkah itu, ternyata sama persis kayak dinding batu dan pintu kayu yang dikunci rapat sama para rasul ribuan tahun yang lalu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yesus yang bangkit, nembus pintu yang terkunci rapat itu, dan ngucapin satu kata ini, Shalom. Perlu dicatat nih, kata shalom ini bukan sekedar berarti nggak ada konflik atau sekedar tenang gitu aja. Di dalam bahasa Ibrani maknanya tuh dalam banget. Keutuhan, pemulihan, dan keselamatan. Poin krusialnya di sini adalah Yesus menembus pertahanan ketakutan kita dan nawarin shalom ini buat nyembuhin luka batin kita yang paling dalam. Dia bahkan nunjukin luka-lukanya sendiri buat ngebuktiin bahwa masa lalu dan luka kita, kalau diserahin ke dia, bisa banget berubah jadi sumber keselamatan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, napas ciptaan dan janji Sinai, sebuah intervensi kosmis. Kalau tadi kita udah ngelihat dimensi personalnya, sekarang bayangin skala kosmis yang luar biasa dari cara Tuhan menerobos ketakutan manusia. Ini diilustrasiin dengan brilian banget lewat satu kata Yunani kuno, enefisesen, yang artinya menghembuskan napas. Yang bikin merinding, kata ini cuma muncul 2 kali loh di seluruh kitab suci. Pertama, di kitab Kejadian waktu Allah ngasih napas kehidupan ke Adam, dan kedua, ya di Injil Yohanes ini, waktu Yesus ngembusin napas ke para murid. Secara teologis, tindakan Yesus niupin Roh Kudus ke murid-murid yang lagi ketakutan ini adalah tindakan penciptaan baru. Sama nyatanya kayak penciptaan manusia pertama. Luar biasa kan? Dan kalau kita gali konteks sejarahnya lebih jauh, ada teka-teki sejarah yang keren banget diungkap sama sumber kita. Peristiwa Pentakosta itu terjadi pas 50 hari setelah Paskah, barengan sama hari raya Yahudi yang namanya Syafuat. Nah, Syafuat ini adalah momen peringatan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Kalau kita bandingin dua peristiwa ini, kelihatan ada pergeseran epik dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dulu, di Sinai, Allah ngasih hukumnya. Sekarang, di Pentakosta, Allah ngasih rohnya sendiri. Inilah momen lahirnya gereja. Ngomong-ngomong soal turunnya Roh Kudus, kisah para rasul pakai simbol angin keras. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu ruah. Ruah ini bisa berarti napas, angin, atau roh. Ini tuh simbolisme dari kekuatan Tuhan yang emang nggak kelihatan, tapi dampaknya kerasa banget dan sangat nyata. Di saat kekuatan manusia gagal, kayak para murid yang lagi meringkuk ketakutan di pojokan, kekuatan ilahi inilah yang ambil alih dan ngasih kehidupan baru. Selain angin, ada juga simbol api. Nah, api dalam kitab suci itu selalu identik sama hadirat Allah. Masih ingat cerita semak yang menyala waktu Allah manggil Musa? Lidah-lidah api di hari Pentakosta ini punya makna yang persis sama. Kehadiran Tuhan itu memurnikan kita. Api itu membakar habis semua ketakutan yang ngunci para rasul. Dan ngubah mereka yang awalnya cuma orang biasa yang ketakutan jadi utusan-utusan yang luar biasa berani. Satu lagi keajaiban yang nggak kalah epik dari peristiwa ini adalah mujizat berbahasa. Menarik banget ngelihat gimana Pentakosta ini sebenarnya adalah pembalikan total dari peristiwa Menara Babel. Di Babel, bahasa dipakai buat ngacoin dan memecah belah manusia yang sombong. Tapi di Pentakosta, Roh Kudus justru pakai keberagaman bahasa itu buat mempersatukan orang dari berbagai bangsa, supaya mereka paham karya Tuhan. Ini bukti nyata kalau Roh Kudus itu nyiptain gereja yang universal, dipersatukan di dalam keberagaman, bukan lewat keseragaman yang dipaksain. Lanjut ke bagian 2, satu tubuh, beragam karunia. Anatomi komunitas baru. Kita udah ngeliat gimana komunitas ini lahir,
Dan sekarang kita bahas gimana komunitas yang baru dibebasin ini dirancang buat kerja bareng. Sumber materi kita nyorotin analogi cemerlang dari Rasul Paulus. Paulus mengibaratkan komunitas itu tuh kayak tubuh manusia. Mata jelas beda sama tangan. Kaki juga nggak sama kayak telinga. Konsepnya simple tapi benar-benar revolusioner. Perbedaan individu itu adalah kekayaan terbesarnya gereja, bukan ancaman. Setiap bagian memang beda, tapi mutlak dibutuhin. Nggak ada satupun anggota yang nggak berguna. Semuanya esensial. Paulus sampai nulis ini karena waktu itu, di Jemaat Korintus lagi ada konflik persaingan rohani. Ada rasa iri, ngerasa karunianya lebih hebat dari yang lain. Pernyataan tegas Paulus langsung jawab masalah itu. Karunia spiritual itu murni dikasih buat kepentingan bersama dan pelayanan, bukan buat pamer atau kebanggaan pribadi. Ada pola trinitaris yang indah banget di balik ini semua. Kita mungkin punya macam-macam karunia dan cara melayani, tapi semuanya diikat oleh satu roh dan satu Tuhan yang sama. Karena itu, coba deh kita renungin sejenak. Karunia apa sih yang Tuhan titipin ke saya buat dibagikan? Kadang kita mikir, wah karunia itu pasti harus yang megah atau harus tampil di panggung. Padahal nggak gitu. Ada yang karunianya memimpin. Ada yang jago melayani diam-diam di belakang layar. Ada yang punya kepekaan luar biasa buat menghibur. Atau ketekunan buat mendoakan orang lain. Apapun itu, temuin peran spesifik Anda di komunitas yang dinamis ini. Karena Roh Kudus itu bekerja lewat itu semua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Melangkah keluar menjadi saksi, dari ketakutan menuju aksi. Biar pemahaman teologis yang dalam ini bisa benar-benar membumi, mari kita tarik benang merah dari ketiga teks sumber kita. Pertama, dari Kisah Para Rasul kita ngelihat roh dicurahkan dan gereja pun lahir. Kedua, dari surat Korintus, kita ngelihat roh ngasih karunia yang macam-macam buat ngebangun gereja. Dan ketiga, dari Injil Yohanes, kita ngelihat kalau roh itu mengutus gereja keluar. Kelihatan kan perkembangan logisnya? Kita pertama-tama diisi dulu, terus diperlengkapi sama karunia, dan pada akhirnya kita dikerahkan atau diutus buat bertindak. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang lungan tajam. Roh Kudus itu nggak datang cuma buat bikin kita ngerasa nyaman, damai, terus udah diem aja. Nggak gitu. Dia datang buat ngubah kita jadi saksi-saksi yang aktif. Sama kayak Bapa ngutus Yesus, Yesus juga ngutus kita. Tugas kita itu buat keluar dari zona nyaman. Jadi komunitas yang bawa rekonsiliasi dan pemulihan buat dunia. Bukan malah jadi komunitas yang sibuk ngehakimi orang lain. Terus gimana praktiknya sehari-hari? Berdasarkan sumber yang kita bahas, ada 4 langkah konkret nih buat ngubah rasa takut jadi keberanian. Pertama, izinin kedamaian atau shalom dari Kristus itu masuk dan nyembuhin luka batin Anda. Kedua, cari tahu dan temuin karunia spesifik Anda. Apa sih yang Anda punya yang bisa dibagikan? Ketiga, belajarlah memaafkan dan menjalin rekonsiliasi. Lepasin semua kepahitan. Dan keempat, pakai karunia itu buat melayani dengan berani setiap hari. Ini playbook praktis banget buat melangkah keluar dari ruangan terkunci Anda. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu doa yang juga jadi semacam provokasi buat kita semua. Datanglah Roh Kudus, nyalakan kembali aplikasimu dalam hatiku, agar aku berani menjadi pembawa damai dan saksi Kristus di tengah dunia. Tanya ke diri Anda sendiri, siap nggak buat ngebiarin pintu yang terkunci itu didobrak hari ini? Siap nggak ngebiarin api kecil itu menyala dan ngubah ketakutan Anda jadi keberanian? Sampai jumpa di sesi kupas tuntas kita berikutnya. Dan selamat melangkah keluar membawa damai.